Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Piro History. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang misteri Perang Diponegoro dan hubungannya dengan Turki Utsmani. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, untuk terus mendukung channel Piro TV di YouTube. Di Indonesia sendiri, pernah terjadi perang yang cukup besar yang terjadi di Tanah Jawa, yaitu Perang Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga 1830. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai kurang lebih 200.000 jiwa. Sementara di pihak Belanda, terdapat sekitar 8.000 tentara perang dan 7.000 serdadu pribumi. Namun, tahukah kamu bahwa ternyata banyak kesamaan antara Perang Diponegoro dengan Turki Utsmani? Kultur budaya dan politik Turki Utsmani memang menyebar ke berbagai wilayah Muslim dunia, termasuk Nusantara. Banyak jejak tradisi, sejarah, dan literatur yang membuktikan hal tersebut. Perang Diponegoro merupakan salah satunya. Perang ini dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Pada tahun 1823, Semiraut yang kala itu menjabat sebagai residen Yogyakarta sangat membenci Pangeran Diponegoro dan berusaha untuk menyingkirkan Pangeran Diponegoro dari kursi istana. Hingga pada tahun 1825, Semiraut pun membangun jalan Yogyakarta-Magelang dan dengan sengaja memasang patok-patok jalan melewati makam leluhur Diponegoro. Dari sinilah Diponegoro mulai melakukan pemberontakan. Perlawanan Pangeran Diponegoro disusun dengan struktur militer Turki. Nama berbagai kesatuannya merupakan adaptasi dari nama kesatuan militer Khilafah Utsmani. Panglima tertingginya adalah Sentot Ali Pasha yang diadaptasi dari gelar Ali Pasha, yaitu Jenderal Militer Turki. Sementara unit-unitnya antara lain bernama Turkiyo, Bulkiyo, dan Burjomuah, yang mana menunjukkan pengaruh dari militer Turki. Bulkiyo adalah adaptasi lidah Jawa dari kata aslinya yaitu Boluk. Sementara jabatan komandannya adalah Boluk Bashi. Susunan militer khas Turki ini membedakan pasukan Diponegoro dengan Kesultanan Yogyakarta yang menggunakan struktur bregodo atau brigade yang mana mengadopsi sistem Belanda. Tidak hanya itu, dalam buku berjudul Kuasa Ramalan, karya Peter Carey, tertulis bahwa banyak orang Jawa kagum dengan kemaharajan Turki Utsmani waktu itu sebagai benteng kekuasaan Islam di Timur Tengah dan sebagai pelindung terhadap meluasnya kekuatan Eropa. Karena itu, pasukan kawal elitnya menggunakan sorban aneka warna dan panji-panji resimen berlambang ular, bulan sabit, dan ayat-ayat Al-Quran, di mana ditata dalam kompi-kompi dengan nama seperti Bulkiyo, Turkiyo, dan Arkio. Pertama kalinya dalam militer Jawa dikenal dengan kepangkatan seperti itu. Pada akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Dan Pangeran Diponegoro pun menyerahkan diri kepada Belanda dengan syarat sisa anggota pasukannya dilepaskan. Setelah menyerahkan diri, pasukan Diponegoro diasingkan ke Manado dan dipindahkan kembali ke Makassar hingga akhirnya wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Wallahu a'lam bishawab. Sekian Piro History kali ini. Like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.